Ya, selamat pagi dosen dan teman-teman sekalian. Kembali lagi kami dari kelompok 5 akan membawa materi diskusi pada hari ini tentang pendekatan pembelajaran. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya untuk hari ini, yaitu Sri Kandi Bulan Maharani, yang akan memaparkan materi pertama untuk materi diskusi kita pada hari ini. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan pertama yaitu pendekatan strategi dan metode. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan. Nah, pendekatan yang terpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Dan yang kedua adalah strategi. Nah, strategi di sini strategi pembelajaran yang harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan teknik. Dan yang ketiga yaitu metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan. Dan yang keempat adalah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran di sini berpusat pada dua faktor, yaitu student-centered approach atau berpusat pada siswa, dan yang kedua yaitu teacher-centered approach, yaitu berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa yang saya ambil, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer. Nah, setiap siswa menggunakan sebuah komputer untuk mempelajari suatu materi pelajaran. Dan yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan demonstrasi. Nah, di sini guru memperagakan atau menunjukkan cara mengerjakan suatu prosedur, cara bekerjanya suatu prinsip, cara menggunakan suatu peralatan. Dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang hendaknya siswa mengamati secara teliti objek studi atau materi yang dipelajari dengan tujuan agar siswa mendapatkan gambaran dan pengertian yang jelas. Dan yang keempat, metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa atau lebih. Membahas suatu masalah ditinjau dari berbagai segi atau sudut pandang. Dan yang kelima yaitu metode pembelajaran di mana siswa baik secara individual atau kelompok dilatih di satu pihak untuk mengemukakan suatu pendapat terhadap suatu persoalan. Dan yang kelima yaitu yang keenam, metode mengajar di mana sekelompok siswa ditugasi menerangkan atau membawa suatu cerita, baik cerita fiktif maupun cerita sejarah. Nah, yang ketujuh yaitu kegiatan belajar dengan berlatih secara teratur, berulang kali dan intensif dengan maksud membantu siswa menguasai keterampilan tertentu. Nah, dan yang kedelapan yaitu kegiatan belajar yang menghendaki siswa memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap suatu objek atau subjek untuk diamati ada tidaknya pengaruh atau ada tidaknya perbedaan pengaruh perlakuan tadi. Nah, yang kesembilan adalah kegiatan belajar secara langsung praktek di lapangan kerja yang sesungguhnya misalnya itu para siswa disuruh mengamati secara langsung bagaimana proses pembuatan peraturan daerah agar lebih jelas. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan belajar yang menghendaki siswa berkompetensi atau berlomba baik secara fisik maupun mental. Nah, di sini sesuai dengan aturan permainan yang telah ditetapkan. Nah,
Nah, selanjutnya, pengorganisasian peserta didik mahasiswa. Organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi antara guru dan murid yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Dan ini selanjutnya adalah pendekatan quantum teaching. Quantum teaching adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dengan quantum teaching, guru dapat mengajar dengan memfungsikan kedua belahan otak kiri dan otak kanan pada fungsinya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan multiple intelligence. Nah, ada 5 fase yang meliputi multiple intelligence, yaitu question yang pertama, question possibilities. Nah, question possibilities itu siswa diberikan pertanyaan berdasarkan topik pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Nah, yang kedua adalah target improvement. Nah, di sini siswa diberikan target yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran, seperti standar kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai siswa. Dan yang ketiga yaitu pada tahap aspek quality, siswa diberikan bentuk evaluasi dan tahapan-tahapan dalam pembelajaran untuk memotivasi siswa dan pembelajaran. Dan yang keempat adalah move resources. Nah, di sini siswa memecahkan permasalahan yang telah diberikan pada fase pertama, misalkan melakukan eksperimen kemudian menganalisanya. Dan yang terakhir yaitu reflect for growth possibilities. Nah, di sini siswa merefleksikan diri dengan mengerjakan pertanyaan secara individu, sehingga pendidik dapat mengetahui pemahaman masing-masing siswa tentang konsep yang diajarkan, sehingga pada tahap ini dapat dimunculkan kecerdasan interpersonal siswa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Erika Novianti. Oke, terima kasih Sri Kandi atas kesempatannya. Pendekatan yang akan dibahas selanjutnya yaitu pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Pendekatan e-learning ini sangat diterapkan untuk apalagi pada saat masa COVID seperti ini, tetapi segala sesuatu yang mempunyai sejumlah manfaat, kelebihan, dan kekurangan itu sendiri. Beberapa kekurangan yang bisa ditemukan di antara lain, yang pertama itu kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri karena masing-masing pribadi sibuk dengan PC-nya sendiri atau gadgetnya sendiri. Yang kedua, adanya kecenderungan mengutamakan aspek bisnis dan mengabaikan aspek sosial. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan saja, tidak melibatkan interaksi antar guru dan murid. Yang keempat, siswa tidak mempunyai motivasi yang tinggi, malah cenderung gagal karena saking bergantungnya siswa terhadap teknologi yang ada seperti Google yang kita ketahui sekarang. Dan yang terakhir, tidak semua tempat dan siswa itu sendiri mempunyai akses untuk mengakses komputer ataupun internet. Next slide.
Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan belajar aktif. Pendekatan belajar aktif yaitu merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Pembelajaran aktif ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran, tidak sama seperti pembelajaran e-learning yang saya bahas sebelumnya. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator yang hanya memastikan bahwa proses pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang guru harapkan. Next slide, please. Pendekatan yang selanjutnya akan dibahas yaitu pendekatan konseptual. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam contextual teaching and learning atau CTL. Yang pertama itu, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Di sini artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung dan siswa diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, CTL itu mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini sangat penting bagi siswa karena materi akan menjadi lebih bermakna dan tertanam erat di pikiran siswa karena materi sehingga tidak akan mudah dilupakan karena materinya itu bisa dikorelasikan dengan kehidupan nyatanya. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan. Artinya, CTL ini bukan hanya mengharapkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari, tetapi CTL berharap bahwa bagaimana materi pelajaran ini dapat mewarnai perilaku kehidupan siswa sehari-hari. Next slide, please. Teman-teman bisa lihat di sini ada 5 prinsip pembelajaran konseptual, yaitu yang pertama belajar berbasis masalah atau problem based learning, yang kedua pengajaran autentik atau authentic instruction, yang ketiga belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning, yang keempat belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur atau project based learning, dan terakhir belajar berbasis kerja atau work based learning. Di dalam belajar berbasis masalah, di sini dijelaskan bahwa belajar bukanlah sekedar drill informasi, tetapi bagaimana caranya menggunakan informasi dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Kemudian prinsip kedua yang di pengajaran autentik itu, di sini pendekatan pengajaran yang memperkenalkan siswa untuk mempelajari konteks bermakna sesuai dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pada prinsip belajar berbasis injury, di sini dijelaskan bahwa belajar itu bukan hanya kegiatan mengkonsumsi, melainkan kegiatan memproduksi dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan. Yang keempat itu pada prinsip belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur, di sini diterangkan bahwa belajar itu bukan sekedar menyerap hal kecil sedikit demi sedikit dalam waktu yang panjang, tetapi secara komprehensif atau terpadu untuk mendapatkan banyak hal. Dan prinsip yang terakhir itu belajar berbasis kerja. Di sini belajar itu harus didasarkan kepada pengalaman dan bukan kata-kata semata, karena belajar adalah bekerja, dan ketika orang bekerja maka ia belajar banyak hal. Next slide, please. Ya, di sini ada pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan pembelajaran berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik tolak atau starting point dari pembelajarannya. Jadi pembelajaran ini itu menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang didapatkan oleh para siswa. Next slide, please.
Dan pendekatan belajar yang terakhir yaitu pendekatan belajar kooperatif. Dalam pemilihan metode, strategi, pendekatan, serta teknik pembelajaran, diharapkan siswa mengalami adanya perubahan dari mengingat atau memorizing menuju ke arah thinking dan understanding, yaitu mengerti dan berpikir, tidak hanya menghafal materi. Yang kedua, siswa juga diharapkan dari model ceramah menjadi ke model pendekatan discovery learning atau inquiry learning. Jadi siswa ini diharapkan tidak hanya mendengar apa yang disampaikan oleh fasilitator yang mana itu adalah guru, menjadi adanya interaksi antara guru dan siswa lebih dari model ceramah tersebut. Yang ketiga, belajar individual menuju ke kooperatif, dan yang keempat itu subject center menjadi learner center. Mungkin itu penyampaian diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Selamat pagi.